Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat terhindar dari wabah pandemi COVID-19. Dan bagi para saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita maupun teman-teman kita yang terkena wabah pandemi COVID, semoga lekas diberi kesehatan dan diangkat dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya tak lupa kita juga aturkan sholawat salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad SAW, karena atas bimbingan beliau kita dapat menuju dari zaman kegelapan, yakni zaman jahiliyah, menuju ke zaman yang terang benderang, yakni Adinul Islam wal Iman. Baik, pertemuan pada hari ini kita akan belajar bagaimana login ke dalam aplikasi AutoCAD ya. Setelah itu mengenal lagi lebih dalam lagi toolbar drawing dari line sampai multi line text. Oke, sebelum masuk ke materi silakan ditata dulu rate-nya. Oke, ditata dulu rate-nya. Mari kita buka pertemuan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, agar apa yang nanti akan saya sampaikan ke jenengan semua bisa jenengan fahami baik di dunia maupun dan semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat ya. Semoga bermanfaat. Amin. Hina akhirat Mustafa sallallahu alaihi wasallam ajwaji wa alihi wa sahbihi syaulillahi lana Allahumma Fatihah. Baik, silakan disimak videonya. Cara masuk ke aplikasi AutoCAD dengan cara yang pertama, klik kanan. Setelah itu ada banyak opsi atau pilihan. Oke, atau pilihan open. Nah ini ya, bisa dilihat pilihan open sampai pilihan properties. Kalian bisa klik kanan terus kalian pilih open. Oke, klik kanan terus pilih open. Cari icon AutoCAD pada desktop. Di sini ya saya menggunakan PC, komputer di bengkel TPM, teknik mesinan. Jadi di sini caranya klik kanan pilih open, atau dengan cara yang lainnya dengan klik kiri dua kali ya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan AutoCAD. Tuh, kita akan belajar toolbar drawing. Oke, saya geser dulu. Nah, kita akan belajar toolbar drawing ya. Belajar praktek lebih dalam lagi. Oke, saya akan memperkenalkan lagi lah mungkin. Ya, pertama line, construction line, polyline, terus polygon, rectangle, arch, circle, revision cloth. Ya, bisa dibaca sendiri. Ya. Oke, jadi itu tadi macam-macam tool atau menu pada toolbar drawing ya, mulai dari line sampai multi line text lah, banyak banget. Oke, bisa dilihat sendiri, banyak banget ya, mulai dari menu line sampai multi line text bisa dibaca sendiri ya. Dan untuk penjelasannya ya silakan dibuka kembali materi yang minggu lalu. Oke, di sini kita akan belajar lebih dahulu menu line. Oke, dengan cara bagaimana cari menu line. Nah, bisa dilihat di pojok paling kiri. Oke, nah, kalian klik. Setelah kalian klik, oke, sebentar, ada problemnya ini. Ada problem. Oke, problem. Oke, kalian cari tool draw line, klik. Nah, setelah itu ada apa ini? Ada line specific first point. Jadi di situ ada keterangan gambar di area sembarang. Jadi kalian bisa mengklik di area yang berwarna hitam sembarangan dengan sembarang. Klik. Setelah kalian klik, bisa kalian tarik.
Nah, terus ada komen lagi apa ini? Specify next point or undo. Maksudnya apa ini ya? Nah, di situ ada maksud berapa panjang yang kalian inginkan. Berapa panjang yang kalian inginkan. Jadi sebelum menggambar garis kan lihat dulu job sheetnya itu tugasnya. Di situ memakai apa? Memang di situ dikasih ukuran berapa? 100 kah, 200 kah? Tuh. Jadi saya menggunakan contoh 100 ya. Saya ketik angka 100. Oke. 100, saya ketik 100. Oke, terus saya enter. Setelah saya enter, jadinya kan seperti ini. Tes. Saya skip, setelah itu saya skip ya. Nah, kok bisa diperkecil? Maaf, kok garisnya bisa diperbesar? Bagaimana caranya? Oke. Jadi kalau kalian pakai mouse ngerti mouse kan? Pakai mouse, kalian bisa memperbesar dan memperkecilnya dengan cara menggeser scroll pada mouse. Jika kalian geser ke bawah, maka gambarnya akan semakin besar. Tapi sebaliknya, jika scrollnya kalian geser ke atas, maka gambarnya akan semakin mengecil dan menghilang. Oke, next. Dan selanjutnya bisa digeser-geser juga gambarnya. Bisa digerakkan maksudnya. Bagaimana caranya? Kembali lagi, kursornya kalian tahan, scrollnya kalian tahan, kalian klik dan kalian tahan, terus mouse-nya kalian geser. Nah, biasanya kursornya ini tanda plus ya, kursor biasanya disimbolkan simbol tangan. Nah, itu nanti akan bisa bergeser, bisa bergerak garisnya. Paham kan? Oke. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jika belum paham bisa diulangi lagi videonya, bisa dipraktekkan. Oke, next kita masuk ke construction line. Oke. Construction line ini adalah menu line ya, menu garis tapi dia tidak ada batasnya. Dia tidak ada ujungnya. Insya Allah seperti itu. Simak videonya. Jadi dia tidak ada ukurannya, tidak perlu dikasih ukuran. Nah, kalian lihat, tidak ada ukuran, tidak dikasih ukuran, jadi dianya los sampai tidak ada ujungnya ya ini. Nah, kalau di scroll tidak ada ujungnya. Ini adalah construction line. Oke, saya gerakkan dulu garisnya tadi ya yang line. Sekarang polyline. Nah, polyline adalah menu di mana penggabungan antara menu line garis dengan menu arch. Arch itu menu bujur, sangkar. Maaf, busur bukan bujur ya. Busur ya. Apa ya? Kayak bukan lingkaran, tapi seperti arah lingkaran tidak jadi. Itu. Oke ya. Jadi di sini saya tidak akan praktek polyline. Kenapa? Karena polyline rumit sekali. Harus memasukkan komen-komen. Komen itu maksudnya apa? Komennya ini, komen di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah adalah komen, itu disebut komen. Itu rumusnya banyak banget. Jadi agak rumit kalau dipraktekkan sekarang. Butuh satu pertemuan mungkin untuk praktek polyline. Oke ya, jadi next. Silakan disimak kembali. Oke, setelah ini saya praktek rectangle atau bisa bahasa kerennya segi 4 ya, segi 4 atau segi panjang persegi bisa. Oke, caranya kayak seperti tadi, cari menu rectangle. Saya itu klik. Terus di sini ada keterangan spesifik ya, ada keterangan spesifik first corner point or ya, ini bisa dibaca sendiri komennya ya, pojok kiri bawah. Di situ dijelaskan gambarlah di area hitam dengan sembarang. Oke? Gambarlah di area hitam dengan sembarang. Kalian klik di situ, terus kalian tarik. Klik. Nah, setelah diklikkan ada keterangan ini. Setelah diklikkan akan ada keterangan ini. Specify other corner point or. Jadi di situ kalau bukan diartikan ya. Kalau dijelaskan, kalian ingin menggambar segi 4, segi panjang berapa? Kalian ingin panjangnya berapa, tingginya berapa? Di situ. Maka fokus lagi ya di
komen di tulisan specify other corner points or area dimension atau rotation. Nah, saya klik. Nah, saya klik di situ ya kan. Nah, lihat kursornya bergerak. Nah, saya masukkan keterangan add 25,40. Apa artinya add 25,40? Jadi, rumus dalam rectangle dalam membuat persegi atau segi 4 atau segi panjang, kalian harus memasukkan rumusnya. Ya tadi rumusnya. Add lebar, tinggi. Oke? Add lebar, tinggi. Jadi dalam membuat rectangle atau persegi, masuk ke menu rectangle dulu. Setelah itu pertama klik dengan sembarang di area warna hitam. Setelah itu kalian bisa menariknya ke kanan, kiri, bawah, atas, boleh, terserah. Setelah itu ada keterangan tadi ya, ada keterangan specify other corner points or area dimension rotation. Kalian itu disuruh mengisi berapa lebar yang kalian ingin mau kan, dan berapa tingginya. Jadi di sini saya mencontohkan 25 sama 40 ya. Lebar 25, tinggi 40. Jadi saya ketik seperti di contoh 25 sama 40. Masukkan komen add 25,40. Setelah itu di enter. Setelah di enter, di escape, maka jadinya akan seperti ini. Oke. Nah, ini jadinya. Ya, seperti ini. Jadinya seperti ini jadinya. Habis ini kita akan belajar ke menu circle dalam menu lingkaran. Oke. Nah, lingkaran. Setelah ini kita akan circle. Maaf, arch dulu ya. Arch dulu ini menu dimana membuat ini ya, membuat busur ya tadi, busur. Lingkaran tapi tidak sempurna. Lingkaran tidak penuh. Lingkaran kan tidak ada ujungnya. Kali ini ada ujungnya. Nah, ini adalah fungsi arch. Untuk prakteknya juga rumit, butuh komen juga. Tapi di sini mungkin kawan-kawan kita belajar. Di sini saya cuma bagaimana menggunakan tool arch gitu aja. Oke. Next. Oke. Setelah itu saya tekan enter. Saya escape. Oke, baru sekarang ini adalah circle. Habis ini adalah circle. Klik. Jadi di circle ada istilah ya, saya pelan dulu, atau istilah radius plus diameter. Radius itu sama dengan jari-jari kalau di MTK dulu, dan diameter. Oke, bisa dipahami. Ada istilah radius dan diameter, sama saja kok. Radius adalah titik tengah ke titik ujung, sedangkan kalau diameter ya titik ujung ke titik ujung. Itu dinamakan diameter dan disimbolkan. Kalau radius disimbolkan huruf R kecil atau R besar. Huruf R lah kalau radius. Kalau jari-jari dirumuskan dengan simbol lingkaran kecil dikasih garis miring. Itu simbol diameter. Oke, next. Saya klik circle. Nah, setelah itu ada keterangan spesifik. Maafin ada apa? Nah, circle specify center point for circle. Jadi kalian bisa mengklik di mana saja, di area sembarang. Yang terpenting di area menggambar, di area hitam. Klik, setelah itu kalian bisa menariknya. Klik, setelah itu tarik. Nah, di situ ada keterangan apa lagi? Fokus di pojok kiri bawah ya. Radius, specific radius of circle. Jadi di situ kalian pilih harus mengisi radius atau circle. Radius atau diameter. Jadi kalian lihat dulu job sheet atau tugasnya kalian. Jika disuruh menggambar radius ya radius, kalau diameter ya diameter. Tapi di sini saya contohkan menggambar radius dan dengan ukuran 5. Maka di situ saya ketik angka 5. Oke, 5, enter. Nah, jadi seperti gini ya, kecil ini ya. Oke, kecil. Oke, menu terakhir habis ini kita akan belajar poligon. Terus kerennya segi 5 lah ya, segi 5. Tapi sebelum menggambar segi 5, saya menggambar lingkaran dulu. Saya kasih diameter 20 dulu. Oke, simak. Saya gambar lingkaran dulu dengan diameter 20. Oke.
Simak, kasih 20 enter. Oke. Saya pilih menu poligon. Klik. Oke, poligon. Di situ ada katakan apa? Poligon, enter number of sides. Apa artinya? Kalian kalau ingin membuat poligon, berapa segi yang kalian inginkan. Oke, kalau 5 ya ketik 5, kalau 6 ya 6. Jadi sini saya menggunakan segi 5. Jadi saya ketik angka 5. Terus saya enter. Nah, di sini ada lagi specify center of polygon. Apa maksudnya? Carilah titik pusat. Ngerti? Titik pusat. Oke, simak lingkarannya. Simak lingkaran dan simak kursornya. Kursornya berada di luar lingkaran. Setelah ini masukkan ke dalam, maka secara otomatis akan muncul tanda apa? Plus kecil di tengah-tengah lingkaran. Oke. Setelah itu kursornya masukkan ke dalam lingkaran, terus klik tanda plus kecil tersebut. Saya ini ada keterangan lagi bawahnya. Enter an option. Nah, jangan tanya dulu apa ini maknanya. Di sini saya akan mengasih huruf I. Oke, saya akan mengasih huruf I. Enter. Oke. Setelah ini otomatis muncul segi 5. Terus ada lagi bawahnya, kembali ke komennya, komen specify radius of circle. Jadi di sini saya akan menempelkan segi 5 dengan lingkaran. Saya ketik angka 20 sesuai dengan diameter lingkaran. Saya itu di enter. Nah, maka akan menempel dengan lingkaran. Oke. Jadi saya akan membuat poligon dan circle lagi ya. Nah, di sini saya membuat circle lagi. Nanti di akhir video akan saya jelaskan apa bedanya. Nah, saya buat lingkaran dengan diameter 20, saya membuat poligon dengan segi 5. Nah, sabar. Membuat poligon dengan segi 5, saya tekan enter. Saya masukkan, saya cari titik tengah, saya tarik titik tengah, klik. Nah, saya isi dengan huruf C. Saya enter. Nah, setelah ini saya isi sama angka 20. Nah, terus Pak Mas, apa perbedaannya dari dua poligon ini? Jadi gini ya, saya jelaskan kembali ke awal. Jadi poligon rumitnya adalah, pertama kalian harus membuat berapa segi yang kalian inginkan. Setelah itu cari titik tengahnya. Nah, makanya saya menggunakan lingkaran sebagai apa? Sebagai pembantu, garis bantu, supaya poligonnya lebih sempurna. Nah, setelah itu disuruh ada istilah inscribed, circumscribed. Apa maksudnya itu ya? Kok rumit? Di situ kalian harus memilih huruf antara I dan C. Gitu. Kalau huruf I, lihat sisi kiri. Persegi 5-nya ada di dalam lingkaran. Sedangkan yang kanan, kalau kalian menggunakan huruf C, komen huruf C, maka segi 5-nya ada di luar. Oke, paham? Padahal tadi sama kan, saya kasih ukuran diameter 20, saya kasih ukuran persegi 5 dengan diameter ukuran 20. Tapi kok berbeda, ada yang di luar, ada yang di dalam. Jadi itu adalah guna dan fungsi dari poligon dengan huruf I dan huruf C. Oke? Bisa disimak, oke? Nah, jadi ini adalah materi terakhir kita ya. Materi poligon. Jadi ini adalah materi terakhir. Bila mana apa ya? Ya memang belajar AutoCAD untuk pemula pertama ini emang sulit sekali ya. Saya dulu juga begitu. Belajar AutoCAD juga sulit banget. Rumit, bingungnya minta ampun, apalagi kalau nggak ada medianya, nggak ada aplikasinya. Oke, kalau bingung bisa hubungi saya, bisa coba saya, kita bisa belajar bareng-bareng. Kalau ada aplikasinya, kalau nggak ada ya nggak bisa. Oke, sekian dari saya. Bila mana ada kata-kata yang kurang enak atau menyinggung jenengan atau dalam hal pengucapan, saya mohon.
kok rumit banget ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, maaf ya. Penjelasannya agak cepat. Mungkin videonya bisa diputar berulang-ulang agar lebih paham. Oke, mari kita tutup dengan doa kafarat majelis. Semoga apa yang tadi kita pelajari bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kiri. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.